Godspeed, Spider-Man. Oh. Halo Sobat Buler dan para subscriber, jumpa lagi. Kali ini saya akan melanjutkan aksi Spider-Man dalam menegakkan keadilan di muka bumi ini dengan segala lika-liku hidupnya. Let's go! Oke Sobat Pulung, kita awali saja ceritanya dengan seorang pemuda tanggung bernama Peter Parker, tokoh utama dalam film ini. Peter anak SMA yang pemalu dan setengah culun, namun sedikit cerdas, sering jadi bahan bulian teman-temannya. Diam-diam, Peter mengagumi seorang gadis bernama Mary Jane yang merupakan teman satu sekolahnya. Selain teman sekolah, tempat tinggal mereka bersebelahan alias tetanggaan. Suatu hari sekolah mengadakan kegiatan studi tour ke suatu lembaga riset pengetahuan. Peter bersama teman-teman dekatnya bernama Harry Osborn, seorang anak ilmuwan yang kaya raya bernama Norman Osborn. Harry pun mengenalkan Peter kepada ayahnya, dan setelahnya masuk ke gedung penelitian bersama teman-temannya. Peter yang pintar memberitahu pada Harry segala informasi tentang karakteristik unik yang dimiliki oleh hewan laba-laba. Harry yang tahu Peter menyukai MJ menyuruh Peter mendekati MJ dan mengajaknya bicara. Karena Peter malu-malu meong, dia pun menolaknya. Harry pun dengan berlagak pintar mendekati MJ dan cukup membuat MJ tertarik mendengarnya. Sedangkan Peter hanya melihat olohok dari kejauhan ke arah Harry yang dengan mudahnya membuat MJ terlihat nyaman bicara dengan Harry. Akhirnya Peter pun memberanikan diri untuk mendekati MJ yang saat itu sendiri asik mengamati suatu tempat laba-laba yang tidak ada isinya. Peter yang membawa kamera dengan basa-basi meminta MJ untuk dijadikan model majalah sekolah. Tanpa disadari Peter, dari atas muncul laba-laba hasil rekayasa genetika dan entah kenapa menggigit tangan Peter. Sontak saja membuat Peter terkejut dan membuat perhatian teralihkan pada laba-laba yang menggigitnya. Kejadian inilah yang akan menjadi awal perubahan besar Peter Parker di dalam hidupnya. Cerita beralih ke tempat bernama Oscorp, yaitu perusahaan milik Norman Osborn, ayah Harry. Berada saat itu sedang diadakan percobaan pembuatan senjata perang yang canggih dihadiri oleh beberapa petinggi militer. Norman bersama rekannya meyakinkan mereka bahwa proyek pengembangan risetnya akan berhasil. Salah satu petinggi militer memberikan ultimatum kepada Norman untuk segera menyelesaikan proyeknya. Bila tidak, pemerintah akan menghentikan semua dukungan kepada Norman dan mengalihkannya kepada pihak yang lain. Tentu saja hal itu membuat Norman tertekan dan berniat untuk segera menyelesaikan risetnya yang masih belum siap. Pada malam harinya, Norman ditemani salah satu stafnya melakukan percobaan dengan menggunakan tabung serum yang akan diuji cobakan kepada dirinya sendiri. Sang staf mengingatkan Norman bahwa itu berbahaya dan belum stabil, tapi Norman tetap ingin melakukannya karena dia menilai tidak ada waktu lagi. Setelah beberapa saat serumnya diaktifkan, terjadi kekacauan. Tubuh Norman bergetar hebat dan terlihat kejang-kejang. Saat asap serum keluar, Norman memerintahkan proses dilanjutkan dan sampai akhirnya tubuh Norman diam dan kaku. Si staf masuk dan memeriksa keadaan Norman dan tiba-tiba mata Norman terbuka dan entah kerasukan apa, Norman mencekik leher si staf dan melemparkan tubuhnya hingga memecahkan kaca dan membuatnya tewas. Efek percobaan itu membuat Norman berubah menjadi sosok yang lebih kuat, liar, dan jahat. Sementara itu, setelah kejadian di lab, Peter pulang ke rumahnya di mana dia tinggal dengan pamannya bernama Ben dan bibinya bernama May. Saat tiba di rumah dengan keadaan tubuh yang tidak karuan, Peter langsung masuk ke kamarnya saat mereka menyapanya. Peter merasakan tubuhnya demam tinggi dan akhirnya dia tertidur atau pingsan tidak sadarkan diri. Besok paginya saat terbangun, Peter heran dengan perubahan dirinya. Penglihatan yang jelas tanpa bantuan kacamata. Selain itu bentuk badannya yang terlihat berisi dan berotot.
Dia pun merasakan tubuhnya sangat segar dan bugar. Sepintas dia melihat ke jendela di mana dia bisa melihat MJ, gadis yang dikaguminya, sedang bersiap untuk pergi ke sekolah. Tapi yang belum berubah adalah Peter selalu ketinggalan bus saat pergi ke sekolah. Sementara itu di rumah Norman, Harry dibuat kaget karena menemukan ayahnya sedang terbaring di lantai dan menanyakan apa yang terjadi padanya. Norman terlihat bingung dan menjawab tidak ingat apa-apa yang terjadi padanya malam itu. Hingga datang stafnya memberitahukan bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap asistennya Norman di gedung Oscorp beserta hilangnya senjata canggih yang sedang dikembangkan olehnya. Di lain hari, Peter terlihat sedang makan siang di sekolahnya sendirian. Kebetulan saat itu MJ melintas melewati dirinya yang sedang duduk. Tiba-tiba MJ terpeleset dan hampir jatuh. Dengan refleks luar biasa, Peter bergerak menolong MJ dan semua makanannya tidak jatuh. MJ pun berterima kasih kepada Peter yang bingung sendiri dengan apa yang telah dia lakukan dan bertanya-tanya sendiri mengapa dia bisa bergerak secepat itu. Peter semakin heran saat tangannya mengeluarkan jaring sedikit panik. Peter menarik jaringnya yang menempel piring bekas makanan yang tanpa disadarinya membuat pacar MJ bernama Flash terkena piring tersebut. Flash dengan marah mencari tahu siapa pelaku yang berbuat usil padanya. Ketika tahu pelakunya Peter, dengan marah besar dia mengejar Peter yang pergi dari kantin karena takut orang-orang mengetahui keanehan pada dirinya. Lalu diperlihatkan kemampuan Peter yang meningkat, tingkat kepekaannya terhadap gerakan dan suara yang berada di sekitarnya. Bahkan sampai lalat kecil pun bisa dengan jelas didengar oleh Peter. Peter merasakan ada suatu bahaya yang tertuju padanya dan ternyata Flash telah berada di dekatnya dan hendak memukulnya. Dengan mudahnya Peter dapat menghindar dari pukulan Flash. Semua pukulan Flash terlihat lamban di mata Peter sehingga dengan santai Peter bisa lolos dari serangan Flash. Semua orang yang berada di sana dibuat terkesima dan tak menyangka saat Peter yang dikenal bocah lamban, lugu, lemah dan tak bisa berbuat apa-apa bisa melayang sambil salto menghindari keroyokan Flash dan temannya. Perkelahian diakhiri dengan adegan Flash yang berbadan besar terpental jatuh saat dipukul Peter. Mengetahui terjadi keanehan pada dirinya, Peter segera pergi keluar dari sekolah dan mencari tempat yang sepi untuk menenangkan diri. Sesaat Peter melihat tangannya dan dengan mengamati bekas gigitan laba-laba di laboratorium dulu. Peter pun menduga keanehan pada dirinya pasti berhubungan dengan itu. Dia pun mencoba dirinya untuk berperilaku seperti laba-laba dan di luar dugaan Peter dengan perlahan dia bisa merayap di dinding hanya dengan menempelkan telapak tangannya. Peter pun sangat kagum dan senang dengan kemampuan barunya. Dia terus mencoba aksi lain dengan melompat dari gedung ke gedung lain dan itu membuatnya sangat bergembira. Hingga Peter ingin mencoba lompat ke gedung yang jaraknya jauh. Dia mencoba menggunakan bantuan jaring lewat tangannya. Tapi ternyata tak semudah yang diperkirakan. Jaring tidak otomatis keluar dari tangannya. Berbagai cara Peter berusaha untuk mencoba supaya jaringnya keluar. Hingga percobaan yang kesekian kalinya Peter baru bisa mengeluarkan jaringnya dan berhasil melompat ke gedung yang jauh jaraknya. Walaupun harus merasakan pegelinu saat dirinya menabrak dinding tembok karena belum ahli menggunakan jaring laba-labanya. Pada malam harinya Peter pulang ke rumahnya dan mendengar keributan dari arah rumah MJ yang ternyata sedang terjadi pertengkaran antara MJ dan ayahnya. Peter yang penasaran keluar rumah dan bertemu dengan MJ. Peter memberanikan diri untuk berbicara dengan MJ. Dia meminta maaf karena telah berkelahi dengan Flash, pacarnya MJ. MJ pun tak mempermasalahkan itu. Peter pun melanjutkan pembicaraan dengan terus terang bahwa dia mengagumi MJ sejak kecil, tapi tak punya keberanian untuk mengungkapkan langsung padanya. MJ pun hanya tersenyum kecil mendengarnya. Mereka pun saling mengungkapkan rencananya setelah selesai sekolah. Peter yang mau jadi fotografer sambil kuliah, sedangkan MJ yang bercita-cita menjadi seorang aktris sinetron. Tak lama Flash datang menjemput MJ pergi naik mobil.
Peter yang masih remaja dan ingin mencoba berbagai hal merasa kabita dan mempunyai keinginan untuk mempunyai mobil supaya bisa mengajak MJ jalan-jalan. Dia pun mencari cara untuk menghasilkan uang. Dia tertarik dengan suatu iklan yang menayangkan pertarungan gulat bebas di koran dan berhadiah lumayan besar, dan sepertinya cukup untuk membeli sebuah mobil bekas. Dia pun melatih skill laba-labanya dan mempersiapkan kostum bertarung yang bisa menyembunyikan identitasnya saat mengikuti pertandingan gulat. Di hari pertandingan gulat, Peter berbohong pada paman dan bibinya bahwa dia akan pergi ke perpustakaan. Paman Ben yang agak aneh melihat perilaku Peter akhir-akhir ini memutuskan untuk mengantar Peter. Saat tiba di suatu tempat, paman Ben coba bertanya keadaan Peter saat ini. Apakah ada masalah, dan menasihati Peter bahwa di balik kemampuan yang besar ada tanggung jawab besar yang harus ditanggung. Peter pun yang menganggap sudah dewasa tidak terlalu memperdulikan perkataan pamannya itu. Remember, with great power comes great responsibility. Things different. I'll figure it out. Stop lecturing me, please. Setelah masuk ke arena pertarungan, Peter dengan menggunakan topeng bersiap menghadapi juara bertahan bernama Bogel. Aturan dari panitia, Peter harus bertahan beberapa menit bertarung dengan mobil. Man, I hope you brought... Saat pertarungan dimulai, Peter hanya mempermainkan Bogel yang mulai kesal karena dengan lincahnya Peter bisa menghindari serangannya. Peter yang sudah mempunyai kekuatan super berhasil menjatuhkan si Bogel, yang mana itu menyalahi aturan yang telah disepakati bersama panitia. Saat menerima bayaran, Peter dibuat kesal karena hanya mendapat bayaran yang sangat kecil karena dia menyalahi aturan panitia. Dengan kesal, Peter pun keluar dari ruangan bersamaan dengan datangnya seorang perampok yang mengambil semua uang yang ada di dalam ruangan panitia itu. Peter pun hanya diam saat si perampok berlalu di hadapannya tanpa mencegah dan membiarkannya pergi. To get away with my money. I missed the part where that's my problem. Peter pun yang akan pulang melihat kerumunan orang karena telah terjadi penembakan. Peter pun mencari tahu apa yang terjadi dan betapa terkejutnya ternyata korban penembakan adalah pamannya sendiri. Dia ditembak dan diambil mobilnya oleh penjahat itu. Dengan perasaan sedih yang sangat dalam, Peter menyesal saat paman Ben meninggal di depannya. Sekilas Peter mendengar informasi bahwa sosok si penjahat sudah ditemukan posisinya. Dengan kemarahan yang menggebu-gebu, Peter pun segera bergerak mengejar perampok tersebut. Dengan kekuatan laba-laba super yang dimilikinya sekarang, dia melompat melayang, gelayut, dan dengan cepat mengejar kemana perginya penjahat yang telah membegal pamannya. Hingga pada suatu ketika Peter hinggap di mobil si perampok dan membuat mobilnya terhenti di suatu gedung kosong yang gelap. Si begal tersudut, dia pun turun dari mobilnya dan memasuki gedung. Ternyata Peter sudah di sana dan menghajar si perampok. Don't hurt me. What about my uncle? Betapa terkejutnya Peter setelah dia tahu bahwa si begal ada perampok di tempat gulat yang dibiarkannya oleh pergi. Hal itu membuat Peter menyesal saat itu dia tidak mencegahnya. Si begal pun harus tewas saat dia jatuh keluar gedung karena terpleset, dia yang dibuat panik oleh kehadiran si Peter. Mamam. Peter pun pulang menemui Bibi May yang berduka atas meninggalnya paman Ben. Peter menyampaikan duka dan memeluk Bibi May, berusaha untuk menguatkan dirinya sendiri. Di tempat lain, yaitu sebuah perusahaan saingan Oscorp bernama Quest Aerospace sedang diuji coba senjata perang. Ada petinggi militer dan beberapa ilmuwan perusahaan tersebut yang menyaksikan uji coba itu. Tiba-tiba muncul sosok makhluk hijau bertopeng yang terbang menembaki senjata uji coba tersebut dan menghancurkan tempat beserta semua orang yang berada di tempat itu hingga musnah.
Atas singkat cerita, Peter pun diwisuda. Tampak Baby May senang dan bangga melihat Peter berhasil menyelesaikan sekolahnya. Osborn pun berada di sana dan mengucapkan selamat kepada Peter. Sementara itu, Harry melihat MJ dan pacarnya Flash sedang bertengkar. MJ ternyata memutuskan hubungannya dengan Flash. Whatever. You're the boss. You're like a brother. Ketika berada di rumah, Peter tampak sedih, teringat mendiang pamannya yang telah meninggal. Dia tak bisa menyaksikan Peter berhasil diwisuda. Ketika sedang merapikan bajunya, Peter menemukan kostum Spider-Man-nya dan teringat kata-kata paman Ben, di balik kekuatan besar ada tanggung jawab besar juga yang menyertainya. Dan dimulailah petualangan Peter Parker yang menjelma sebagai seorang superhero, yaitu manusia laba-laba super. Dengan slogan "Tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah", Peter beraksi menolong orang-orang dari bahaya. Sosok Spider-Man mulai viral dan jadi bahan pembicaraan di jagat nyata maupun maya. Sosok Spider-Man menjadi bahan utama berita di mana-mana, dan ini juga yang membuat suatu perusahaan koran bernama Daily Google yang dipimpin oleh Jonah, si kumis badag, berambisi untuk mengungkap siapa sosok di balik topeng Spider-Man ini. Dia membuka lowongan untuk fotografer yang khusus untuk mencari berita tentang Spider-Man. Pada suatu hari, Peter bertemu MJ di sebuah jalan. Mereka senang bisa bertemu setelah sekian lama tidak berjumpa. MJ berterus terang telah menjadi kekasih Harry dan menyuruh Peter untuk tidak memberi tahu Harry keadaannya sekarang yang bekerja sebagai pelayan toko. Peter pun memberi semangat kepada MJ untuk terus berusaha mewujudkan mimpinya menjadi seorang aktris sinetron yang tenar viral di jagat maya. Keduanya pun berpisah dan Peter menuju apartemen di mana Harry tinggal bersamanya. Saat itu Norman pun sedang berada di sana. Harry yang mengetahui Peter kerjaan meminta ayahnya untuk merekrut Peter sebagai pegawainya, tapi Peter menolaknya dan secara kebetulan dia melihat lowongan kerja menjadi fotografer dari majalah Daily Google. Peter pun mulai memfoto dirinya saat beraksi sebagai Spider-Man dan hasilnya diserahkan ke Jonah. Untuk fotonya, Peter diberi upah $300 dan akhirnya Peter diangkat jadi fotografer lepas majalah Daily Google. Meet! I'll send you a nice bunch of Chris out of here. For photos. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di perusahaan Oscorp, tengah terjadi rapat antara Norman Osborn dan dewan direksi perusahaan itu. Norman terkejut dengan rencana dewan yang akan menjual perusahaan Oscorp ke perusahaan lain. Norman dibuat marah saat dia pun ikut dipecat dari perusahaannya sendiri karena dewan memang punya hak untuk mengambil keputusan tersebut. Norman heran dan merasa keberatan dengan hal itu, tapi dewan direksi sudah bulat dengan keputusannya dan akan diumumkan saat perayaan festival besar nanti di pusat kota. Norman pun tak bisa membantah lagi, tapi sekilas ada senyuman aneh di wajahnya, seolah dia merencanakan sesuatu yang jahat. Entah apa itu, saya pun tidak tahu guys. Acara festival pun tiba dengan meriah sekali karena dihadiri oleh banyak orang dari sudut kota. Peter ada di sana untuk meliput acara tersebut. Ketika sedang memfoto, Peter melihat MJ dan Harry sedang berada di balkon sebuah gedung. Dengan perasaan yang campur aduk, Peter tiba-tiba merasakan sesuatu yang jahat dan berbahaya akan muncul. Betul saja, tiba-tiba dari kejauhan muncul sesosok makhluk hijau terbang, dan ternyata inilah tokoh antagonis film ini bernama Green Goblin. Dia terbang menuju kerumunan orang dan melemparkan bom ke arah di mana MJ bersama lainnya berada. Ledakan bom tersebut membuat hancur dan membuat balkon tempat MJ berada roboh. MJ pun dalam keadaan berbahaya karena dia hampir terjatuh. Mengetahui hal itu, Peter Parker pun segera berlari dan segera mengganti bajunya dan menggunakan kostum Spider-Man. Sementara itu, Green Goblin membunuh semua anggota dewan direksi Oscorp yang ada di tempat itu. Dari kejauhan, Spider-Man datang dan menyerang Green Goblin dan mereka pun saling bertarung, saling tonjok, saling cabok, saling jambak.
perhatian Spider-Man teralihkan kepada Mary Jane yang hampir terjatuh. Lalu Spider-Man menembakkan jaring laba-labanya ke arah mata Green Goblin dan berhasil merusak pesawatnya yang membuatnya pergi dari tempat tersebut. Sementara itu Spider-Man berhasil menyelamatkan Mary Jane dan membawanya jauh dari tempat itu. Who said that? Sementara itu di kediamannya, tampak Norman mendengar bisikan-bisikan dalam hatinya. Si jahat Norman mengajak untuk menghancurkan orang-orang yang menghalanginya. Keesokan harinya, di kantor Daily Google, Peter Parker sedang store foto pada Jonah Jameson, si kumis badak. Setelah Peter pergi, tiba-tiba dari belakang jendela, Green Goblin alias si Norman datang mencekik Jonah dan bertanya siapa yang mengirim foto-foto Spider-Man itu. Si kumis pun menjawab, tidak tahu, agan. Green Goblin ingin bertemu dengan Spider-Man. Beberapa detik kemudian, Spider-Man muncul dari balik jendela. Green Goblin langsung menyemprotkan obat tidur ke arah Spider-Man. Dan akibatnya Spider-Man pun pingsan, lalu dibawa Green Goblin ke suatu tempat. Di tempat itu, Green Goblin mengajak Spider-Man untuk bekerja sama menghancurkan kota, atau mereka berdua akan menjadi musuh bebuyutan terus-menerus bertarung yang menyebabkan kematian orang-orang yang tak berdosa. Lalu setelah itu, Goblin pergi meninggalkan Spider-Man. Pada malam berikutnya, Peter Parker bertemu dengan Mary Jane di jalanan. Peter Parker berniat mengajak MJ makan malam, tapi sayangnya MJ sudah ada janji bersama Harry. Mary Jane pun melanjutkan perjalanannya. Dari jauh Peter melihat ada gerak-gerik mencurigakan. Terlihat ada dua orang mengikuti Mary Jane. Ternyata dugaan Peter benar. Orang-orang itu mencoba untuk menodai MJ. Saat MJ mulai terpojok, muncul Spider-Man menyelamatkannya. Peter yang tidak sempat memakai topeng menyingkirkan para penjahat itu. Mary Jane yang penasaran dengan wajah Spider-Man yang sebenarnya berusaha untuk mendekati, tetapi Spider-Man sudah menghilang. Di saat Mary Jane pingu kebingungan, Spider-Man pun muncul di belakangnya. Mary Jane ingin mengucapkan terima kasih kepada Spider-Man yang selalu ada di saat dia dalam kesulitan dan bahaya. Sementara itu di lain hari terjadi kebakaran yang sangat besar di sebuah gedung. Spider-Man pun datang ke TKP dan menolong para warga. Dia pun berhasil menyelamatkan seorang bayi yang tertinggal di dalamnya. Ternyata ada teriakan yang berasal dari gedung yang terbakar. Spider-Man pun kembali masuk ke dalam gedung. Ternyata suara itu berasal dari Green Goblin yang mengecohnya. Mereka berdua pun kembali bertarung habis-habisan. Are you or are you out? Lengan Spider-Man pun terluka terkena serangan Green Goblin, dan sesaat kemudian terjadi ledakan. Spider-Man pun menghilang meninggalkan Green Goblin yang marah karena niatnya tidak kesampaian untuk menghabisi Spider-Man. Di hari yang sama setelah pertarungannya dengan Peter, Norman berkunjung ke apartemen Harry. Sudah ada Bibi May, MJ, dan Harry yang berkumpul untuk merayakan acara liliwetan. Di saat itulah Harry mengenalkan MJ sebagai kasihnya kepada ayahnya. Sementara itu Peter yang masih memakai kostum Spider-Man datang dan hendak masuk apartemen lewat jendela kamar. Suara gaduh yang di kamarnya Peter membuat semua yang ada di dalam menuju kamar Peter. Norman yang sedikit curiga mulai memeriksa dengan seksama keadaan kamar Peter. Sementara itu Peter yang berada di langit-langit kamar tampak cemas saat ada tetesan darah di luka lengannya jatuh ke lantai. Norman pun sejenak diam dan melihat pada darah yang ada di lantai.
Kecurigaan Norman sedikit teralihkan ketika entah bagaimana caranya Peter masuk lewat pintu depan dan berpura-pura baru datang ke apartemen. Saat acara makan, Baby May melihat ada luka di lengan Peter. Hal itu diketahui juga oleh Norman. Dia kaget dan teringat luka Spider-Man saat bertarung dengan dirinya. Kecurigaannya semakin kuat dan menyimpulkan bahwa Spider-Man itu adalah Peter Parker, sahabat anaknya. Norman pun tiba-tiba pamit dan pergi dari apartemen. Hal itu membuat Harry heran dengan tingkah laku si ayah. Dia pun bermaksud untuk memperkenalkan MJ sebagai kasihnya lebih dekat. Tanpa basa-basi, Norman menjelaskan bahwa MJ tidaklah pantas buat Harry. Hal itu didengar oleh semuanya, termasuk MJ yang sakit hati, dan dia pun pergi meninggalkan apartemen. Norman yang sudah mengetahui identitas Spider-Man memulai aksi jahatnya dengan meneror orang-orang terdekat Peter Parker. Dimulai dengan menakuti dan mendatangi rumah Baby May. Hal itu membuat Baby May ketakutan setengah mati dan membuatnya shock berat sehingga harus dirawat di rumah sakit setempat. Peter yang menjenguk Baby May mulai punya firasat Green Goblin adalah penjahat di balik teror ini. Dia pun menemani Baby May di rumah sakit. Suatu hari MJ pun datang untuk melihat keadaan Baby May. Dia pun bicara pada Peter bahwa dia sangat mengagumi sosok Spider-Man. MJ dibuat senang saat Peter menjelaskan bahwa dia adalah sahabat dekat Spider-Man dan MJ adalah seorang wanita yang selalu ditanyakan Spider-Man. Tiba-tiba Harry datang ke rumah sakit. Terlihat raut wajah yang menunjukkan kecemburuan Harry melihat begitu dekatnya antara Peter dan Mary Jane dan begitu asiknya mereka mengobrol. Harry pun curhat pada Norman tentang ketidaksenangan dia melihat kedekatan MJ dan Peter Parker. Hal itu tentu saja membuat Norman tambah benci pada Spider-Man dan berjanji pada Harry untuk menyingkirkan siapa saja yang membuat anaknya tidak bahagia. Hari berganti hari, kondisi Baby May pun mulai membaik. Selama di rumah sakit, dia merasakan ada getaran-getaran cinta antara Peter dan MJ. Baby May pun berbicara kepada Peter untuk mengungkapkan terus terang perasaannya kepada Mary Jane. Mendadak Peter tersadar dan khawatir akan keadaan MJ. Dia pun segera pamit dan menghubungi MJ lewat telepon. Benar saja firasat Peter, MJ ternyata sudah diculik Green Goblin dan diletakkan di atas sebuah jembatan yang sangat tinggi. Sementara itu, Green Goblin nampak ceria dan suka bunga, juga meneror ke sana kemari dengan menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sana. What have you done? Tak lama kemudian Spider-Man pun sampai di lokasi. Green Goblin memberikan pilihan sulit buat Peter Parker, menolong Mary Jane atau sekumpulan anak-anak yang berada dalam kereta gantung. Green Goblin kemudian menjatuhkan keduanya. Spider-Man pun melompat menyelamatkan Mary Jane terlebih dahulu dan setelahnya dia mampu meraih kabel kereta gantung yang berisi anak-anak. Sialnya, jaring milik Spider-Man terlihat tidak mampu menahan beban yang ada. Spider-Man yang berusaha bertahan diserang habis-habisan oleh Green Goblin. Untungnya para warga yang berada di atas jembatan kemudian ikut dengan kompak membantu Spider-Man dengan melempari Green Goblin yang sangat bengis. Melihat kesempatan itu, Spider-Man lalu menurunkan Mary Jane dan kereta gantung di atas sebuah kapal. Green Goblin menyerang kembali Spider-Man yang untuk kali ini membuat keduanya sama-sama terlempar dan masuk ke dalam sebuah bangunan tua. Pertarungan pun berlangsung lagi. Spider-Man tampak sampai babak belur dan dibuat sedikit tidak berdaya menahan serangan Green Goblin yang membabi buta. Tapi ya namanya juga tahu utama pemirsa, sehebat apapun penjahatnya, tetap saja Spider-Man bisa membalikan keadaan hingga membuat Green Goblin dibuat melenoi. Leles.
Beberapa saat Spider-Man akan melenyapkan Green Goblin, Norman membuka topengnya dan memelas meminta ampun. Mengetahui hal itu membuat Peter terkejut bukan kepalang. Mengetahui konsentrasi Peter terpecah, dengan liciknya Norman mengakibatkan pesawat tempurnya untuk menusuk Peter dari belakang. Tapi berkat insting laba-laba supernya, Peter mampu menghindar dari ancaman serangan Green Goblin yang harus pasrah saat senjatanya menusuk ke perut dirinya sendiri. Mamam. Peter. Don't tell Harry. Setelah pertarungan berakhir, Peter kemudian membawa jenazah Norman ke kediamannya. Harry yang tak sengaja melihat itu berusaha menembak Spider-Man, namun secepat kilat Spider-Man pun menghilang. Keesokan harinya di pemakaman Osborn, Peter menemani Harry yang sedang berkabung. Harry bersumpah untuk suatu saat nanti akan membalaskan dendam kematian ayahnya kepada Spider-Man. Setelah itu, Peter mengunjungi makam pamannya Ben Parker. Tak lama Mary Jane kemudian mendekati Peter dan berkata jujur bahwa selama ini Mary Jane memiliki perasaan cinta kepada Peter. Abi bogoh ke anjen mas. Dan Peter pun berkata bahwa dia akan selalu ada di sisi Mary Jane dan akan selalu menjaganya. Namun untuk saat ini dia tidak bisa membalas cintanya Mary Jane dikarenakan dia tidak ingin orang-orang terdekat dan orang-orang yang dikasihi Peter ada dalam bahaya. Dan dimulailah petualangan superhero kita, Spider-Man, manusia laba-laba.